Pemirsa, Polda Jambi bersama Polres Kerinci telah mengumumkan identitas 9 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran dan perusakan tempat pemungutan suara di Kota Sungai Penuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Ahmi Lusita Rambe dalam BTV News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Polda Jambi bersama Polres Kerinci telah mengumumkan identitas 9 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran dan perusakan tempat pemungutan suara di Kota Sungai Penuh. Dari 9 tersangka, 1 orang telah menyerahkan diri kepada pihak berwajib, sementara 8 lainnya masih menjadi buronan polisi. Penetapan tersangka setelah proses penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi, Polda Jambi bersama Polres Kerinci menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus pembakaran dan perusakan TPS di Kota Sungai Penuh pada 27 November 2024. Identitas para tersangka diumumkan melalui konferensi pers di Mapolres Kerinci pada tanggal 29 November 2024 Jumat malam. Adapun inisial tersangka HH, JJ, DK, IP, EP, AI, RD, ED, dan YH. Dugaan hubungan tersangka dengan paslon Pilwako. Tersangka berinisial HH diduga merupakan orang dekat Alvin atau paslon nomor urut 1. Tersangka IP dan EP diduga dekat dengan Ahmadi Zubir, paslon nomor urut 2. Aksi pembakaran dan perusakan diduga telah direncanakan untuk menciptakan ketidakstabilan dan suasana tidak kondusif pada Pilkada Wali Kota dengan tujuan memicu pemungutan suara ulang. 1 tersangka HH telah menyerahkan diri. Ia terlibat langsung dalam pembakaran TPS di Renah Gayu Embun, Kecamatan Kumun Debai. Sedangkan 8 tersangka lainnya masih buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira di Reskrimum Polda Jambi menyatakan surat penangkapan telah diterbitkan untuk 8 tersangka yang buron. Barang bukti yang diamankan meliputi kotak suara yang dirusak dan dibakar, kursi terbakar, kantong plastik yang digunakan dalam pembakaran, serta barang bukti lainnya. Polisi juga memperlihatkan foto para tersangka dalam konferensi pers. Terhadap para tersangka, kita sudah keluarkan surat perintah penangkapan. Sejak penyelidikan pasca kejadian, rekan-rekan dari penyidik Polres telah melakukan penyelidikan dan sampai dengan saat ini kami belum dapat menemukan di rumah masing-masing. Sehingga kami keluarkan SPK dan tim dari Resmob yang membackup penyidikan ini serta tim opsional dari Polres Kerinci masih di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Saat ini kami fokus terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk yang kasus 130, ya, dari hasil pemeriksaan, motifnya adalah ingin memenangkan salah satu paslon. Jadi karena yang bersangkutan mungkin kurang yakin atau tidak mengetahui hasil, ya, sehingga diambil langkah untuk melakukan pembakaran kotak dan surat suara. Yang jelas ada kepentingan dari paslon tertentu untuk menggagalkan perhitungan surat suara sehingga dilakukanlah kembali pemungutan suara ulang atau PSU. Itu motif yang pertama. Bagaimana dengan yang lain? Saat ini kami belum menangkap para pelaku atau tersangka. Ini akan bisa terbuka manakala kita sudah melakukan penangkapan dan melakukan proses pemeriksaan terhadap para tersangka. Polda Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta dalam membantu pihak kepolisian jika Anda mengetahui atau mengenali keberadaan pelaku yang dicari.
segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Tersangka HH yang telah menyerahkan diri dikenakan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Pasal ini terkait dengan pelanggaran serius yang berkaitan dengan proses pemilihan umum atau demokrasi. Tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam pengerusakan kotak suara dan TPS dikenakan pasal 406 KUHP yang mengatur tentang perusakan barang dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kota Sungai Penuh.